Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Azmil Umur dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, pada topik video kali ini, pada pertemuan kali ini, ialah terkait dengan perubahan industrial dari revolusi 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Bagaimana Indonesia dalam mengembangkan beradaptasi dengan perubahan itu sendiri, meski kita sudah ketinggalan satu revolusi dari negara-negara maju di dunia. Bagaimana kita berubah? Karena yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kalau kita tidak ambil bagian, kita akan ketinggalan. Yang ketinggalan akan rugi, yang rugi akan diam, dan yang terdiam akan tergilas, dan yang tergilas akan mati dengan sendirinya. Apalagi kaitannya dengan usaha, bisnis, perjuangan untuk mendapatkan keuntungan dalam kehidupan. Jadi yang tidak berubah akan mati dengan sendirinya. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang terkait dengan kewirausahaan dalam kebijakan revolusi industri 4.0. Merupakan suatu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era industri 4.0. Mau tidak mau, kegiatan bisnis, wirausaha, dan industri dalam konteks wirausaha harus bergerak. Beradaptasi dalam konteks revolusi industri 4.0 ini karena kalau tidak, maka kita akan berada di suatu tempat. Ibaratnya kita berjalan di tempat itu saja. Nah, sekarang ini tentu saja menjadi suatu permasalahan bagi kita yang tidak terbiasa dengan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan berpikir, bergerak melakukan segala sesuatu dan dengan teknologi. Karena 4.0 ini erat kaitannya dengan teknologi. Dengan kemampuan kita dalam membaca sesuatu yang bahkan di luar nalar kita sebagai manusia. Apa yang kita tidak mau tidak mau kita harus terlibat. Nah, siap tidak ketika kita dihadapkan pada kondisi seperti ini? Sesuai dengan filosofi kehidupan, sesuai dengan perubahan itu tadi, mau tidak mau, ikut tidak ikut, suka tidak suka, maka kita harus ikut serta dalam mengambil beradaptasi, mencoba dan melakukan. Itu kuncinya. Karena yang tidak mau pernah melakukan, tidak akan pernah tahu sampai di mana usaha yang bisa kita lakukan. Namanya salah satu bagian dari paradigma berpikir kewirausahaan adalah usaha maksimal kerja keras dan tidak kenal lelah. Jadi, merupakan tantangan yang luar biasa untuk kita beradaptasi, berada pada arus revolusi industri 4.0. Sekarang coba kita kenali sebenarnya revolusi 4.0 itu apa? Apakah kita anggap sebagai suatu tantangan baru dalam dunia industri, dan apa pula kaitannya dengan kita, dengan saudara, dan dengan calon wirausahawan di masa depan? Selain tentang ekonomi, sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan ke arah ekonomi secara menyeluruh. Yang kedua adalah sebagai langkah penting dalam memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan momentum revolusi 4.0 ini untuk menarik industri yang mau tidak mau, yang masih ketinggalan, yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0, dan 3.0 agar lebih efisien, lebih produktif. Jangan sampai pada saat orang menggunakan teknologi revolusi 4.0, mereka sudah mencapai 10. Kita masih di angka 1,5. Kita hanya mengambil suatu bagian kecil, sementara orang lain yang menikmati. Kalau kita tidak mau beradaptasi dengan revolusi 4.0 ini, apakah di zaman sekarang masih terdapat industri khusus di Indonesia yang berada pada fase revolusi 1.0, 2.0, atau 3.0? Jawabannya masih banyak. Contohnya dalam penggunaan alat-alat produksi. Indonesia masih menggunakan alat tradisional. Sedangkan negara di luar sana sudah menggunakan peralatan-peralatan yang modern.
Selanjutnya yang berada pada fase 2.0, contohnya produksi massal seperti koran, majalah, dan lain-lainnya. Selanjutnya pada yang seharusnya sudah berada pada fase 4.0. Orang-orang sudah bermain dengan elektronik seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Revolusi yang berikutnya yaitu revolusi industri 3.0. Komputerisasi elektronik otomotif industri itu termasuk dalam kategori 3.0. Baru pada fase komputerisasi sementara harusnya sudah meningkat. Dan revolusi 4.0 masih bergerak di situ. Sementara meski Jepang sudah berada di kategori 5.0, kita baru di era revolusi 4.0. Kalau bicara soal industri, bicara soal ekonomi, mungkin bahasanya agak sedikit lebih berat. Tapi paling tidak kita harus bisa memahami konsep-konsep ini dalam struktur berpikir bahwa mau tidak mau, kalau kita berada di bidang bisnis atau menjadi seorang calon wirausahawan, kita harus kenal istilah-istilah seperti ini. Kali ini kita bicara soal transformasi ekonomi, yang merupakan kunci dalam suatu bidang ekonomi. Yang mau tidak mau, ini menjadi suatu kondisi yang memang harus seimbang. Maksudnya yaitu strategi kebijakan pembangunan ekonomi pada saat ini, transformasi struktural ekonomi semuanya diarahkan pada supply side perusahaan dan ini seharusnya berjalan dengan demand side. Mau tidak mau ini seharusnya harus seimbang. Ketika supply side dibangun, seharusnya juga dijaga demand side-nya. Ketika demand-nya dan supply dijaga, maka sebenarnya akumulasinya adalah kemajuan ekonomi akan bisa terwujud dalam transformasi ekonomi. Sekarang supply side itu sebenarnya yang mana? Setidaknya ada empat. Yang pertama yaitu revolusi agraria, revolusi infrastruktur, peningkatan SDM, dan bantuan sosial. Ketika ini dibangun, maka harus diikuti dengan demand side-nya, yaitu dengan menjaga daya beli agar tetap stabil, dan ini sudah dilakukan mulai melalui strategi-strategi pemerintah, melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang memang berpihak pada kebutuhan atau kepentingan masyarakat untuk menjaga daya beli itu agar tetap stabil. Yang kedua, yang termasuk demand yaitu adalah meningkatkan investasi. Semakin tinggi investasi, semakin besar pula peningkatan karena supply-nya juga bisa naik. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan ekspor, bukan impornya. Jadi dalam transformasi ekonomi yang dibenahi itu adalah kualitas dalam negeri yang kita punya untuk kemudian diproduksi dan diekspor ke luar, sehingga harganya menjadi naik berlipat ganda dan itu merupakan memberikan keuntungan bagi kita. Bicara soal transformasi kebijakan ekonomi di era revolusi 4.0, kita otomatis akan berbicara bagaimana sebenarnya satu transformasi kebijakan di bidang ekonomi yang seharusnya difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam yang selama ini kita gunakan. Sekarang berubah yang kita gunakan sekarang berubah ke ekonomi yang berbasis nilai tambah, yang bisnisnya adalah industri manufaktur dan jasa. Jadi kalau dulu kita fokusnya adalah basis SDA, karena pada umumnya memang kita kaya karena kalau SDA terus yang kita gali, maka akan habis. Nah, pada saat 4.0, fokus kita bukan di SDA-nya lagi, tapi pada ekonomi yang berbasis nilai tambah, berbasis industri, manufaktur, dan jasa. Ekonomi berbasis SDA, yaitu berbasis primer. Dari proses yang berbasis SDA ini perlu transformasi untuk meningkatkan daya saing. Dan sekarang apa itu industri manufaktur?
Kaitannya yaitu kontribusi terhadap PDB atau produk domestik bruto, bahwa industri itu harus memberikan kontribusi PDB yang menurun. Ini merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya yaitu jasa. Sektor jasa yaitu memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDB. Kontribusinya besar, namun memiliki defisit neraca yang meningkat. Dari sektor tenaga kerja, hampir antara 56 sampai 58% berpendidikan rendah. Yang kedua yaitu investasi di Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah akibat kondisi ekonomi, ketidakpercayaan pasar, sehingga harus dilakukan yang pertama bahwa sektor jasa memiliki isu bahwa pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDB tetapi memiliki defisit yang juga meningkat. Penyebabnya adalah tenaga kerja yang masih berpendidikan rendah, dan yang ketiga yaitu investasi di Indonesia masih rendah, sehingga mesti dilakukan penguatan sektor jasa. Sekarang kita akan membahas ekonomi berbasis nilai tambah, yaitu basis industri, manufaktur, dan jasa. Dari isu dan penyebab dari berbagai hal yang sebenarnya kebijakan yang perlu dilakukan dari penjelasan sebelumnya, sekarang kita bisa lihat apa yang menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang Yang pertama yaitu globalisasi seperti integrasi ekonomi ke pasar global. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi, khususnya perkembangan 4.0 erat kaitannya dengan hubungan digital. Yang ketiga yaitu bonus demografi. Artinya kalau tiga ini menjadi tantangan atau peluang, maka sebenarnya kebijakan harus mengarah ke sana, yaitu kebijakan pembangunan infrastruktur yang terkait dengan intensifikasi fiskal. Dan yang ketiga, kaitannya dengan kebijakan perdagangan. Yang keempat, kebijakan yang berkaitan dengan klip usaha, dan yang kelima yaitu bantuan sosial. Sehingga yang menjadi faktor utamanya itu dari kebijakan terkait dengan pengembangan SDM. SDM yang memiliki skill, memiliki kemampuan tingkat tinggi, khususnya di bidang digital. Apa yang harus kita lakukan melalui pengembangan SDM ini? Yang pertama yaitu mitigasi otomatisasi. Yang kedua adalah penyiapan future work atau skill. Dan yang ketiga adalah ekosistem. Jika arahnya fokus pertama adalah perbaikan SDM, vokasi, maka perlu usaha melakukan peningkatan SDM melalui vokasi ini. Dilakukan untuk menyiapkan kebutuhan SDM di era industri 4.0. Ditetapkan berbagai macam strategi kualifikasi, perbaikan, pendidikan, dan pelatihan vokasi yang sesuai pada fokus pada 3 lembaga vokasi, terutama untuk mendukung sektor prioritas pemerintah. Yang pertama yaitu SMK, Politeknik, dan BLK. Jadi 3 lembaga vokasi yang ada di Indonesia itu harus menjadi fokus utama perbaikan untuk peningkatan kualitas SDM melalui vokasi. Yang kedua yaitu pada proses prioritas seperti manufaktur, agribisnis, kesehatan, pariwisata, ekonomi digital, dan pekerja migran. Dan yang kedua yaitu sektor yang rentan terhadap otomatisasi, dan yang ketiga yaitu perbaikan proses bisnis. Sekarang kita lihat strateginya. Strategi perbaikan yang mungkin bisa dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. Satu, melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga pendidikan, pelatihan, dan vokasi.
artinya mereformasi lembaganya secara besar-besaran. Jika strategi perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi tadi, yang pertama dilakukan dengan mereformasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi secara besar-besaran, maka hal yang akan mungkin kita lakukan untuk mereformasi itu adalah melalui penyusunan kurikulum berdasarkan industri. Yang kedua yaitu TOT guru atau dosen, yaitu menjadikan guru atau dosen sebagai trainer. Jadi tidak hanya sebagai transfer ilmu, tapi sebagai trainer, sehingga dalam kelas membuat anak itu siap pakai dengan skill dan keahlian. Jadi anak dibuat untuk melakukan dengan teori yang kita pelajari. Jadi tidak menyampaikan teori lagi, tetapi memanifestasikan teori yang ada di pikiran mereka tumbuh dan tumpah dalam perilaku cara kerja, dan itu merupakan jawaban dari kurikulum yang sudah disusun tadi. Yang ketiga yaitu mengembangkan berbagai standar kompetensi, misalnya menyusun atau menetapkan berbagai kompetisi yang diinginkan. Yang kedua yaitu membakukan langkah secara berstandar atau berupa mekanisme yang jelas terhadap akreditasi. Yang ketiga yaitu membakukan kerjasama, modal, sarana dan prasarana dalam industri. Terkait dengan sarana dan prasarana itu, yang punya atau yang memiliki itu adalah industri. Vokasi tidak punya. Kerjasamanya nanti yaitu dengan menetapkan kerjasama dengan industri. Jadi ada kejelasan negosiasi yang benar antara sekolah, politeknik, dan antara BLK dengan industri. Kemudian dioptimalkan keterlibatan industri di situ. Jadi di situ benar-benar industri itu berada di wilayah akademik. Proses pendidikan semuanya memacu kepada industri. Jadi kita tidak lagi berbagi teori, tetapi berbagi skill dan kemampuan agar anak siap pakai. Yang keempat yaitu membakukan secara mekanisme pemagangan, menetapkan tempel model peran dunia usaha di setiap lembaga pendidikan dan vokasi. Ada TOT atau struktur pemagangan. Jadi kalau ingin membakukan mekanisme pemagangan, maka perlu ada TOT industri, instruktur pemagangan, dan belum menetapkan semacam tempel atau standar dari peran dunia usaha. Yang kelima, strategi perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi. Meningkatkan pendanaan dan koordinasi, artinya melalui satu intensif pajak bagi industri, melakukan penyusunan skema pendanaan yang sustainable, membentuk semacam komite vokasi di pusat termasuk di daerah, serta menyusun informasi pasar kerja. Sektor bisnis dalam kaitannya dengan revolusi 4.0 yaitu makanan dan minuman, karena sektor ini tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Yang kedua yaitu tekstil dan busana. Itu merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang. Dan yang ketiga yaitu elektronik atau digital. Dan selanjutnya itu dalam sektor yang lebih luas, yaitu otomotif dan kimia. Yang terakhir yaitu dalam kaitannya dengan wirausaha dalam fase era revolusi 4.0 adalah terkait dengan kebijakan perdagangan yang jelas, yaitu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memiliki kualitas tinggi dalam era revolusi 4.0 ini. Ada kebutuhan atau keharusan semacam kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh bangsa kita melalui pendorongan pertumbuhan ekspor dan mengendalikan impor yang sudah berkembang, terutama dalam bahan baku industri. Ini semuanya diharapkan bisa dalam rangka menunjang
atau memperkuat industri di Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya analisa. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.